Halo semua, perkenalkan, nama aku Anggita dari kelas D. Dan saat ini aku mau jelasin tentang pasar uang. Menurut kalian apa sih pasar uang? Kenapa ada pasar uang? Oke, pasar uang adalah pasar di mana diperjualbelikan instrumen kredit dalam jangka pendek. Artinya, di pasar uang kita tidak menemukan penjual yang menawarkan uang fisik seperti halnya di pasar tertentu. Diwakili oleh surat berharga jangka pendek dengan batas maksimal 1 tahun. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, menekankan pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua adalah ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga adalah tidak terkait pada tempat tertentu. Jadi kita bisa bertransaksi di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang ada 6. Yang pertama yaitu fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas merupakan sarana alternatif yang memfasilitasi masyarakat untuk mendapat dana jangka pendek untuk memenuhi modal kerja maupun keperluan yang lain. Yang kedua, fungsi pengendalian diadakan oleh penguasa moneter ketika mengadakan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral Indonesia. Yang ketiga, fungsi kesejahteraan untuk mendorong program pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, yang keempat adalah fungsi perantara. Keberadaan pasar uang menjadi perantara dalam jual beli surat berharga dengan jangka pendek. Selanjutnya, fungsi yang kelima adalah fungsi modal. Fungsi modal sendiri merupakan dapat menjadi perantara dalam menghimpun dana yang berupa surat berharga dengan jangka pendek dari perusahaan untuk individu. Lalu fungsi yang terakhir, keenam, fungsi likuiditas. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban seperti bayar hutang, terutama yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya, apa saja sih tujuan dari pasar uang? Tujuan dari pasar uang sendiri adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Selanjutnya, tujuan pasar uang yang kedua adalah untuk memenuhi dana kebutuhan atas likuiditas. Selanjutnya, yang tujuan pasar uang yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan tujuan yang terakhir adalah akibat kalah clearing. Lalu siapa saja sih pelaku dari pasar uang itu? Pelaku dari pasar uang yang pertama adalah bank. Pelaku pasar uang yang kedua adalah yayasan. Pelaku pasar uang yang ketiga adalah dana pensiun. Pelaku pasar uang yang keempat adalah perusahaan asuransi. Pelaku pasar uang yang kelima adalah lembaga pemerintah. Pelaku pasar uang yang keenam adalah lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, pelaku pasar uang yang ketujuh adalah individu masyarakat. Lalu, instrumen pasar uang itu apa aja? Instrumen pasar uang yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga yang membentuk utang jangka pendek yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua adalah surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga yang diperdagangkan dengan diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya dan ditentukan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank untuk disimpan nasabah.
Yang keempat adalah treasury bills, utang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya yang 5 adalah promissory notes, pernyataan kemampuan membayar transaksi utang jangka pendek yang dilakukan oleh kreditor dan debitor. Yang keenam adalah commercial paper, merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan kepada investor tanpa jaminan, yang digunakan untuk membiayai kewajiban jangka pendek. Yang ketujuh, call money, merupakan instrumen keuangan yang digunakan untuk kegiatan pinjam-peminjaman sejumlah dana yang dilakukan antara bank dengan periode waktu tertentu. Yang kedelapan, banker acceptance, merupakan efek yang digunakan untuk kegiatan ekspor-impor. Lalu, karakteristik pasar uang itu apa aja? Karakteristik pasar uang yang pertama adalah transaksi jual-beli tidak terikat pada tempat tertentu. Seperti ciri-ciri pasar uang yang ketiga tadi, dapat dilakukan di mana saja. Karakteristik pasar uang yang kedua adalah hanya memenuhi dana jangka pendek. Dan yang terakhir adalah mekanisme pasar uang lebih menekankan pada pertemuan antara pemilik dana dan mereka yang membutuhkan dana. Sekian penjelasan saya tentang pasar uang. Terima kasih.